Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din. 'Allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Termasuk bi rahmati Allah yang belum i'tikaf. Sebenarnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan Tafsir Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Al-Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayati Allah lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayati Allahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Min qablu hudan linnas. Ini masih sambungan ayat kemarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah yang menurunkan kepadamu akan kitab, artinya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, ini Al-Quran membenarkan kitab yang datang sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Kemudian Allah mengatakan wa anzalat Taurata wal Injil, dan Allah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil min qabl, sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran Allah sudah pernah menurunkan dua kitab yang namanya At-Taurah dan Al-Injil. Tujuannya sama. Tujuan seperti halnya Al-Quran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqa. Al-Quran sebagai petunjuk, juga At-Taurah dan Injil hudal linnas. Min qablu, Allah turunkan Taurah dan Injil sebelum Al-Quran. Hudal linnasi, yang fungsinya sama. Fungsinya baik itu Al-Quran atau Al-Injil atau At-Taurah bertujuan, memiliki tujuan yang sama, yaitu hudal linnas. Sebagai hadi, hudan, hadiyaini minad dhalalati linnas, untuk memberikan petunjuk untuk manusia. Nah, ini tujuan dari At-Taurah dan Al-Injil, sebagai petunjuk untuk manusia. Kemudian wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan pada dasarnya diambil dari kalimat faraqa, yang artinya memisahkan. Faraqa yafraqu artinya memisahkan. Al-Furqan artinya kitab yang menjadi pemisah antara al-haq dan yang batil. Ini kitab Al-Furqan dan dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran salah satu namanya yaitu Al-Furqan. Al-Furqan karena Al-Quran bertujuan untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. La ilaha illallah. Kemudian Allah lanjutkan innal ladzina kafaru. Jadi bimakna al-kutub al-fariqah bainal haqq wal batil. Allah menurunkan Al-Furqan, yang dimaksud adalah kitab-kitab al-fariqati
bainal haqqi wal batil. Al-Furqan adalah yang membedakan, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. La ilaha illallah. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguh orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, artinya Al-Quran ataupun selain Al-Quran dari Injil atau Zabur atau At-Taurah, lahum azabun syadid. Orang yang kufur ke Al-Quran, kufur ke Taurah, kufur ke Injil, hukumnya lahum azabun syadid. Ini kufur di sini ada kemungkinan dua. Ada kalau kufur tidak mengimani sama sekali, itu sudah kafir sudah. Khalidina finnar, selama-lama dalam neraka. Ada kemungkinan dia kufur artinya menjauhi, tidak mau mengamalkan. Al-Quran ada, tapi kita kalau seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ahli kitab, mereka meletakkan Al-Quran di belakang mereka, punggung mereka. Artinya Quran di belakangi, tidak diambil manfaat dari Al-Quran. Walamma ja'ahum rasulun musaddiqun min 'indillah musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim. Diambil Al-Quran seolah-olah seperti itu, ambil Al-Quran dilempar ke belakang. Artinya tidak mau memanfaatkan, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Wa nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka mengambil Alkitab, mengambil Al-Quran seolah-olah mengambil Quran dilempar ke belakang. Lempar ke belakang. Ini bagian dari walaupun tidak kufur seperti yang orang-orang kafir yang masuk neraka selama-lama, tapi itu bagian maksiat yang sangat besar, yaitu berpaling diri, memalingkan diri dari Al-Quran. Tidak menganggap bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan. Ketika kita terjadi dalam masalah, maka yang kita cari solusi di tempat yang lain, sedangkan Al-Quran di depan kita tinggalkan, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pelajari untuk dijadikan petunjuk. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguh orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, tidak mau beriman dengan ayat Allah, tidak mau beriman dengan Al-Quran, tidak mau beriman dengan Taurat, tidak mau beriman dengan Injil, lahum azabun syadid. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan banka. Siapa saja yang berpaling dari ayatku, fa inna lahu ma'isyatan banka, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Ini orang yang berpaling dari Al-Quran. Maka solusi untuk menghilangkan kesusahan di dunia, yaitu dengan mendatangi Al-Quran, bukan berpaling dari Al-Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid, sesungguh orang yang kafir dengan ayat Allah, lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah maha aziz. Aziz ini artinya ghalibun ala amrih fala yamna'uhu syai'un min injaz wa'dih wa wa'idih. Aziz artinya ghalibun ala amrih, Allah menguasai terhadap semua urusan Allah, sehingga tidak ada satupun sesuatu yang bisa mencegah Allah dari menjalankan janji Allah, baik itu janji baik atau janji buruk. Janji baik seperti halnya surga, janji buruk seperti halnya neraka. Jadi Allah aziz, aziz artinya maha menguasai terhadap seluruh urusan Allah, sehingga tidak ada satupun manusia ataupun jin, dan seluruh manusia, seluruh jin yang bisa mencegah Allah, sehingga Allah tidak bisa menjalankan yang Allah inginkan. Tidak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah inginkan pasti terjadi,
dan apa saja yang Allah tidak inginkan tidak mungkin terjadi. Wallahu aziz, dan Allah maha aziz, maha menguasai terhadap urusannya Allah, sehingga fala yamna'u, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah Allah dari melakukan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berbentuk janji baik atau janji buruk. Wallahu azizun dzuntiqam. Al-intiqam artinya uqubah syadidah, al-intiqam artinya menyiksa ataupun uqubat yang sangat kuat. Wallahu dzuntiqam, Allah yang memiliki azab yang sangat pedih. Al-intiqam artinya uqubah, hukuman yang sangat pedih, hukuman yang sangat kuat. Wallahu azizun, Allah maha kuat, maha menguasai, tidak ada yang bisa mencegah Allah dari apapun yang Allah inginkan. Dzuntiqam, lagi Allah yang memiliki hukuman yang sangat pedih terhadap mimman asah, untuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqdir ala mithliha ahad, yang tidak mampu satu orang pun untuk menahan azab Allah, untuk menahan hukuman ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah maha kuasa, dan Allah dzuntiqam, yang memiliki azab yang sangat, memiliki hukuman ataupun hukuman yang sangat pedih terhadap orang yang bermaksiat Allah Subhanahu wa taala, yang uqubat dari Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqdir ala mithliha ahad, yang tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menahannya. Kemudian besok kita masuk ke ayat yang baru, ayat yang 5. Insyaallah pagi ini kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.